Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Tentunya dong masih semangat. Oke, perkenalkan, nama saya Supado Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan mekatronika. Ya, tentunya kalian juga belum tahu kan apa itu jurusan mekatronika? Oke, mungkin sekarang saya akan menjelaskan beberapa poin penting kepada kalian. Mungkin masih banyak yang bertanya, apa itu jurusan mekatronika? Lalu jurusan kuliah dan peluang kerja. Lalu ada lagi yang mungkin kalian tanyakan seperti apa yang akan dipelajari di sekolah? Teknik mekatronika, teknologi yang menggabungkan tentang mesin, elektronika, dan informatika. Lulusan mampu merancang, mengoperasikan dan memelihara sistem mesin yang dikendalikan secara elektronik berbasis sentral elektronik yang diprogram menggunakan bantuan PLC dan komputer. Selain itu, mampu mengoperasikan mesin industri berbasis automation mesin, mampu mengoperasikan dan merawat mesin industri berbasis pneumatik hidrolik, dan lain-lain. Mekatronika adalah sebuah sinergi dari mesin mekanik dan elektronika yang dihubungkan dengan teknologi informatika. Ditinjau dari bahasa, kata mekatronika berasal dari kata meka dan dari kata mekanika, dan tronik dari kata elektronika. Ilmu mekatronika berasal dari negara Jepang, dari sebuah perusahaan Yasakawa, menggabungkan ilmu mekanika dan elektronika sehingga muncul ilmu baru bernama mekatronika. Sistem mekatronika terbagi dalam beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, physical system modeling, konsep mekanikal. Yang kedua, sensor dan aktuator. Yang ketiga, signal dan sistem atau sistem kontrol. Yang keempat, computer and logic system atau komputer dan sistem logika. Yang kelima, software and data acquisition atau perangkat lunak dan akuisisi data. Oke, tadi saya sudah menjelaskan pengetahuan umum tentang mekatronika. Bagaimana? Menarik bukan? Selanjutnya, mungkin kalian masih banyak yang bertanya ketika kalian lulus SMK, Pak, saya bisa nggak kuliah? Atau, Pak, peluang kerjanya bagaimana? Nah, untuk di jurusan mekatronika ini, menurut saya, peluangnya itu cukup besar. Yang pertama, kuliah. Teknik mekatronika SMK dapat melanjutkan kuliah sesuai dengan jurusan atau program studi yang relevan seperti teknik elektro, teknik mesin, sistem informatika, dan sebagainya. Asalkan kalian jangan melenceng dari jurusan mekatronik larinya ke bahasa Indonesia, atau kalian dari mekatronik larinya ke jurusan seni budaya. Yang penting jurusan itu kalian relevan dengan jurusan yang kalian di SMK. Lalu selanjutnya, peluang kerja. Ini yang cukup menarik buat kalian. Pasti yang kalian bayangkan setelah lulus SMK yaitu kerja, ya kan? Peluang kerja ini sangatlah besar untuk kalian yang jurusan mekatronika, karena jurusan mekatronika ini masih terbatas di Indonesia. Tapi kalian beruntung masuk SMK Al-Jabar yang memilih jurusan mekatronika. Siswa lulusan mekatronika dapat menjadi teknisi listrik, elektro, maupun teknisi mesin yang mencakup bidang industri yang sedang berkembang saat ini. Yang pertama yaitu industri otomotif. Dunia otomotif semakin berkembang sangat pesat. Dari pertama mesin uap sampai sekarang yang mesin bensin. Mungkin di masa yang akan datang akan ada penemuan-penemuan yang lebih menarik lagi. Jadi peluang ini cukup besar untuk kalian yang jurusan mekatronika, apalagi untuk dunia saat ini yang membutuhkan teknisi-teknisi yang handal dalam ilmu mekatronika. Yang kedua, industri elektronika. Jelas, ini sangat lebih pesat lagi dalam dunia bidang otomotif. Karena apapun yang kita kerjakan tidak jauh dari barang-barang elektronika. Yang ketiga, industri minyak bumi dan gas. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, industri kimia. Yang keenam, konstruksi dan pembangunan. Ketujuh, industri kecil atau industri rumahan. Kalau kalian punya rencana bikin industri sendiri, nah ini cocok buat kalian karena ilmu ini bisa diterapkan untuk mempermudah pekerjaan kalian. 8.
transportasi. 9. Komputer teknologi dan informasi. 10. Industri peralatan rumah tangga. 11. Percetakan dan sebagainya. Tentu masih banyak lagi industri-industri yang siap menampung kalian. Apa yang dipelajari di sekolah? Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya, bagaimana sih Pak nanti pelajaran di sekolahnya? Oke, saya akan mengasih gambaran untuk kalian apa yang akan dipelajari sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar SMK. Kompetensi keahlian teknik mekatronika, beberapa materi yang akan dipelajari dan dikuasai mencakup yang pertama, memahami dasar-dasar teknik listrik dan elektronika. Nah, ini jelas, tentunya dasar-dasar ini harus kalian pelajari dan harus kalian kuasai. Lalu, yang kedua, memahami dasar-dasar teknik digital. Dan ini pun sangat penting dalam ilmu mekatronika. Yang ketiga, menguasai sistem mikroprosesor. Lalu yang keempat, menguasai teknik mikrocontroller. Yang kelima, memahami dasar-dasar sistem mesin. Yang keenam, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya ketika kalian ingin praktek, yang pertama ya keselamatan kalian sendiri. Dan dasar-dasar ini harus kalian kuasai juga. Yang ketujuh, mengoperasikan komputer menggunakan sistem DOS dan Windows. Jadi dalam mekatronika ini kalian juga harus menguasai ilmu komputer juga. Yang penting kalian dasarnya aja dulu harus bisa. Kedepannya kalian pun akan lebih handal lagi. Yang kedelapan, melaksanakan pengukuran besaran listrik dengan alat ukur digital maupun analog. 9. Menggunakan gambar teknik. 10. Menggunakan gambar teknik dengan komputer. Kok kenapa sih Pak harus dengan komputer juga? Ya jelas, karena di mekatronika ini kalian harus menguasai yaitu 3 dimensi atau 3D. Karena untuk mempercetaknya nggak mungkin kan kalian menggambar di buku gambar biasa. Tentunya kalian harus juga mempunyai software. Softwarenya itu seperti Auto CAD atau AutoCAD. Yang 11, menggunakan sensor. Nah, sensor ini juga sangat penting dalam ilmu mekatronika karena untuk menentukan objek atau menganalisis objek dan sebagainya. Ke-12, mengoperasikan peralatan pneumatik. Ke-13, peralatan hidrolik. Oke, ini poin terakhir. Poin 14, mengoperasikan program logic controller atau biasa kita sebut dalam dunia mekatronika yaitu singkatannya sebagai PLC. Itu beberapa poin penting untuk adik-adik sekalian yang ingin masuk ke jurusan mekatronika. Sungguh menarik, bukan? Apalagi di zaman pandemi seperti ini, mungkin kalian akan menciptakan sesuatu yang baru. Setelah kalian pelajari semua dasar-dasarnya dalam ilmu mekatronika, sebagai contoh, kalian akan membuat mesin pembuat tangki otomatis kah? Atau kalian akan membuat sesuatu yang baru dalam dunia teknologi? Asyik. Semoga informasi ini menjadi referensi buat kalian yang ingin masuk ke jurusan Teknik Mekatronika atau TMT di SMK Al-Jabar Ciledug. Oke? Saya tunggu kalian di jurusan Mekatronika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.